Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bersedia untuk bergabung dalam webinar aku pada hari ini, di mana akan membahas tentang kesalahan dalam menjalankan peran sebagai community manager. Nah, sebelum aku mulai nih, aku pengen tanya dulu gimana puasanya untuk hari ini, teman-teman semua bisa langsung ngomong aja di chat atau on mic bisa banget nih. Yang puasa hari ini puasanya lancar kah? Atau ada kendala kah? Oke, Ibu Alfia lancar. Oke, Salwa nggak puasa. Kenapa nih nggak puasa? Oh, lagi ada itu ya, perempuan biasa halangan ya. Oke, berarti yang lain aman ya, yang lain kan nggak puasa. Oke, setengah hari. Oh, ini ya, kayak saudara aku yang umur 5 tahun gitu ya, Ibu Meka nih, setengah hari. Oke, karena biar nggak lama-lama nih, biar nggak bosen, jadi aku mulai aja untuk pembahasannya kesalahan dalam menjalankan peran sebagai community manager. Nah, sebenarnya kalian itu suka bertanya-tanya nggak sih, community manager itu saat menjalankan peran, pernah nggak ya ngalamin kesalahan atau dia tuh lurus-lurus aja gitu saat menjalanin perannya. Nah, di sini pasti pernah banget community manager itu mengalami yang namanya kesalahan dalam menjalankan peran di lapangan. Nah, yang pertama itu kesalahan yang sering dilakukan dari seorang community manager adalah tidak memahami audiens. Tidak memahami audiens di sini, jadi community managernya itu kayak mengumpulkan suatu komunitas, tetapi dia tidak memerhatikan karakteristik, sifat, bahkan dari komunitas ini tuh dia cuma kayak mengajukan, ayo bergabung aja di komunitas kami tanpa memerhatikan detail dari komunitas yang diajak tersebut. Terus yang kedua itu tidak konsisten dalam melakukan interaksi. Di sini community manager itu melakukan kesalahan di mana dia tidak melakukan interaksi yang cukup konsisten terhadap suatu komunitas dan bisa dikatakan itu jarang, bahkan sesekali hanya berbicara kepada komunitas tersebut, sehingga komunitasnya ini kalau misalkan kita sebagai community manager jarang berinteraksi, mereka akan merasa bahwa seperti diasingkan atau merasa bahwa komunitas ini tuh perusahaannya yang menaungi, ada nggak sih yang menaungi komunitas kami sebagai anggota itu, ada tidak? Terus tanggung jawabnya community manager itu dilakukan dengan baik atau tidak, seperti itu. Lalu yang ketiga itu tidak mampu untuk menangani konflik. Nah, di sini tuh sering banget yang namanya community manager tidak bisa menangani konflik yang akhirnya nanti bisa menjadikan suatu krisis di mana sebuah brand atau perusahaan itu bisa menjadi citranya itu tercemar atau bahkan ada permasalahan yang nantinya akan merusak dari manajemen perusahaan tersebut. Nah, kenapa sih community manager itu suka tidak mampu untuk menangani konflik? Yang pertama, dia community manager tersebut itu tidak memiliki basic skills dalam manajemen krisis. Nah, dalam hal ini manajemen krisis itu sangat diperlukan sehingga kalau kita menjadi sebuah community manager dari perusahaan itu harus memperhatikan hal tersebut. Lalu yang keempat itu tidak mampu menjaga komunitas. Nah, di sini itu tidak mampu menjaga komunitas adalah community manager ini seperti memandang sebelah mata komunitas tersebut, bahwasannya jika sudah ada anggota yang banyak, ya sudah, ya kita sudah terbentuk komunitas perusahaan yang kita naungi. Di sini tidak mampu menjaga komunitas ini dapat memberikan efek yang negatif, bahkan bisa panjang kepada perusahaan atau brand yang kita naungi, sebab akan menjadi sebuah bumerang di mana komunitas tersebut akan hilang, bahkan kita harus mendirikan sebuah komunitas kembali dari awal dan itu akan menjadi sebuah yang sia-sia. Lalu kalian suka bertanya-tanya nggak sih, ada nggak di lapangan tuh sebuah kesalahan atau community manager tuh pernah melakukan kesalahan di sebuah perusahaan? Bisa banget nih, kita akan membahas tentang kesalahan di lapangan. Nah, contoh kejadiannya itu
ada di PT Rizen, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, perusahaan Rizen ini akhir-akhir ini terlihat mempunyai permasalahan gitu dengan partnernya, di mana membatalkan untuk bekerja sama. Wah, ini bahaya banget sih, karena kalau misalkan udah batal, berarti kan krisisnya lumayan besar. Nah, setelah ditelusuri dan aku melakukan riset sebelumnya, rupanya hal ini itu disebabkan oleh kinerja community manager yang ada pada perusahaan Rizen tersebut yang kurang baik dalam berinteraksi maupun memahami partner yang mereka miliki tersebut. Nah, jadi partner mereka di perusahaan atau PT Rizen ini merasa bahwa community manager yang ada itu tidak profesional karena dia tidak mengetahui apa kebutuhan yang media partner butuhkan, sehingga media partner merasa perusahaan ini itu tidak bisa melakukan kerjasama dengan baik. Nah, kalian pasti teman-teman tuh berpikir apa yang harusnya dilakukan kalau misalkan kita berperan sebagai community manager. Nah, sebaiknya dilakukan itu community manager itu sebaiknya melakukan sebuah perbaikan dalam kondisi tersebut sebagai berikut. Nah, bisa dilanjut nih teman-teman. Cara mengatasinya itu yang pertama adalah satu, mendengarkan dan memahami audiens. Di sini, skill komunikasi dan interaksi merupakan hal yang wajib dikuasai oleh community manager. Di mana kalau misalkan kita tidak punya komunikasi yang baik, kita akan bingung karena community manager itu berinteraksi dengan orang banyak dan harus mau tidak mau berbicara dengan halayak yang luas. Tak hanya komunikasi secara tertulis, community manager itu juga wajib menguasai komunikasi secara lisan. Jadi yang tadi itu tertulis bisa kayak surat menyurat atau email. Nah, kalau yang sekarang itu secara lisan bisa secara langsung atau telepon, melalui video call dan sebagainya. Salah satunya itu bisa berbicara dengan topik permasalahan yang menjadi pendengar yang cermat. Jadi, bertanya kepada audiens juga dapat dilakukan demi menghindari terjadinya miskomunikasi antara community manager dengan sebuah komunitas yang sedang dijalankan. Nah, yang kedua apa sih sebenarnya? Yang kedua bisa dilanjut, yaitu konsistensi dalam melakukan interaksi. Nah, konsistensi ini dapat dibangun melalui hubungan yang baik dengan pelanggan, seperti sering mengajak mereka untuk berkomunikasi, berdiskusi, bahkan memberikan saran atau pendapat. Jadi mereka itu akan berinteraksi aktif dalam grup komunikasi tersebut, jadi tidak pasif. Nah, kita sebagai community manager itu harus bisa membangun rasa partisipatif mereka supaya mau untuk berbicara. Nah, konsistensi ini dapat berupa dengan terus memberikan konten, bahkan diskusi yang audiens sukai atau tentunya menarik. Jadi tidak hanya monoton nih konten atau informasi yang diberikan. Bisa juga kita di dalam grup komunitas itu bisa memberikan sebuah pelatihan atau bahkan games-games menarik yang bisa memberikan mereka itu daya tertariknya tuh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, dengan demikian, audiens atau komunitas itu akan merasa lebih dihargai serta dibutuhkan kehadiran mereka. Nah, yang ketiga apa sih? Yang ketiga itu membangun konten sebagai media promosi yang berkualitas. Nah, salah satu melihat apakah konten yang berkualitas itu dengan engagement yang baik. Community manager dapat membuat beberapa jenis konten dalam waktu yang berbeda untuk mengetahui jenis konten mana yang memiliki engagement yang lebih baik atau yang lebih tinggi. Jadi kita sebagai community manager nantinya juga harus mampu untuk menganalisis kira-kira konten mana yang memiliki engagement yang bagus atau yang sesuai dengan komunitas yang sedang kita jalankan tersebut. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengujian dan melihat apakah konten yang disukai itu disenangi oleh audiens, sekaligus meningkatkan peluang mereka untuk berinteraksi dengan brand atau perusahaan yang berhubungan. Nah, kita bisa lanjut nih yang keempat. Yang keempat itu cara mengatasinya adalah memiliki aturan dan kebijakan komunitas yang jelas. Jadi, sebelum kita membentuk sebuah komunitas, maka lebih baik itu kita sudah tahu
dan kebijakan apa yang harus ditetapkan bagi nantinya itu adalah anggota dari komunitas yang akan bergabung. Nah, pada dasarnya community manager ini memiliki tugas untuk memasukkan flow kerja dalam komunitasnya dan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, hal ini itu tentunya menghindari terjadinya kekacauan serta menghindari pihak yang tidak semena-mena. Jadi dengan adanya aturan atau biasa tuh kalau di grup-grup Telegram itu namanya rules di grup, itu harus dituruti oleh anggota komunitas atau anggota dari grup tersebut. Biar orang-orang yang tidak punya wewenang atau orang-orang yang mau iseng itu tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang nantinya dapat menyebabkan negatif atau menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan bisa menghancurkan dari komunitas tersebut. Untuk yang kelima, itu adalah menyelesaikan konflik secara terbuka dan diplomasi. Jadi menyelesaikan konflik di sini itu adalah gimana caranya community manager menyelesaikan konflik antara anggota komunitas secara terbuka dan menimbulkan terjalinnya peningkatan hubungan yang erat antar anggota nih. Diplomasi sendiri itu juga dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah konflik di dalam komunitas, di mana dapat meningkatkan interaksi, penanganan konflik, serta perundingan dan kerjasama. Dengan adanya diplomasi ini, kita sebagai community manager dan anggota komunitas bisa melaksanakan sebuah hal-hal yang positif nantinya ke depannya dengan baik karena kita sudah merasa bahwa kita sudah terbuka satu sama lain dan merasa dihargai serta memberikan manfaat antara satu sama lain. Nah, yang keenam itu bisa dengan diselesaikan dengan membangun strategi yang baik untuk menjaga keadaan komunitas. Nah, di sini membangun strategi itu sangat diperlukan. Karena gimana ya, pasti kita juga dalam kehidupan sehari-hari itu perlu membutuhkan yang namanya strategi. Gini aja deh, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita nih mau deketin orang gitu kan, mau deketin cowok gitu, pasti punya strategi, iya nggak sih teman-teman? Gimana caranya cowok yang kita sukain itu tuh biar mau gitu, biar deket sama kita. Nah, sama dengan community manager. Gimana biar anggota komunitas yang nantinya itu bakal calon menjadi peserta grup atau peserta dari komunitas yang kita buat, biar mereka itu tertarik untuk join atau bergabung dalam komunitas perusahaan yang kita buat tersebut. Nah, strategi yang baik ini dapat diwujudkan dengan adanya perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, penentuan sasaran yang tepat, serta membuat visi dan misi. Jadi sebelum kita membuat strategi, kita juga harus tahu nih, visi misi dari adanya komunitas yang kita buat. Jangan kita cuma buat komunitas nih, tapi nggak tahu visi misinya untuk apa, terus perencanaannya masih setengah matang, belum ada detail-detail kegiatannya, dan nantinya kalau misalkan itu berjalan, nanti di tengah jalan itu akan mendapatkan sebuah konflik atau bisa dibilang kita tidak secara matang dalam pembuatannya dan bisa merusak citra dari perusahaan, bahkan kinerja kita akan dianggap tidak baik oleh atasan ataupun audiens sebagai komunitas. Nah, yang ketujuh bisa dilanjut dengan membuat tujuan komunitas yang jelas. Jadi, membuat tujuan di sini itu juga sangat diperlukan selain strategi ya teman-teman, di mana tujuan komunitas yang jelas itu dapat dibuat sejak komunitas tersebut dibentuk. Bahkan, kalau menurut aku pribadi, tujuan itu harus lebih baik sebelum dibentuk. Jadi, tidak pas hari H komunitas itu dibentuk. Sebelum dibentuk itu kita sudah tahu tujuan dari komunitasnya ini. Jadi udah ada transparansi yang bagus dan jelas. Nah, adanya tujuan yang jelas ini dapat memberikan arah atau gambaran yang sesuatu di mana akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan komunitas itu sendiri. Jadi, dengan adanya tujuan komunitas yang jelas ini, kita sebagai community manager bisa menangani masalah-masalah yang nantinya ke depannya akan muncul dan bertujuan atau memberikan hasil yang terbaik nih, karena tujuan kita adalah membuat hal-hal yang positif, tidak memberikan hal-hal yang negatif. Bisa dilanjut ke poin ke nomor 8. Jadi,
Nomor 8 ini yaitu melibatkan komunitas dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Di sini itu community manager harus banget bisa gimana caranya anggota komunitas itu mau untuk berinteraksi, melakukan hal-hal yang bermanfaat yang sebelumnya telah kita rancang nih. Adanya komunitas sendiri itu bertujuan sebagai tempat saling menukar informasi, saling menguatkan, serta membangun relasi. Melibatkan komunitas sebagai sarana hal-hal yang bermanfaat, itu akan semakin menguatkan kepercayaan antar anggota komunitas sendiri sehingga rencana itu dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi di sini kita sebagai community manager atau teman-teman nih nantinya jadi community manager itu jangan malu untuk bergaul dengan anggota dari komunitas yang kita buat karena itu bisa menjadi sebuah kunci perluasnya relasi kita ke depannya sehingga anggota komunitas yang kita bina itu juga merasa bahwa kita sebagai community manager itu menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir nih, apa sih yang bisa dilakukan dari seorang community manager? Ini menurut aku sangat penting karena loyalitas. Loyalitas itu sulit untuk dimiliki oleh seseorang ya menurut kalau dari pengalaman pribadiku. Jadi gimana sih caranya kita biar bisa loyal kepada orang lain sehingga kita dapat diberikan juga feedback yang baik juga nih dari orang lain atau komunitas yang kita bina. Nah, yang ke-9 itu adalah loyal kepada komunitas serta terbuka dengan menerima kritik dan saran. Terus juga nggak memungkinkan, pasti ada beberapa orang yang tidak mau menerima kritik atau saran dari orang lain, atau bisa dikatakan kalau bahasa sekarang itu kayak batu ya, orangnya batu, jadi dikasih pendapat, dikasih saran itu juga nggak mau, jadi dia maunya pendapat dia aja gitu yang didengar. Tapi kalau sebagai community manager itu nggak boleh sih kayak gitu, sebab itu bisa menjadi bumerang, bahkan bisa menjadi citra yang buruk nih bagi kita sebagai community manager ataupun perusahaan yang kita bina. Nah, sikap loyalitas di sini itu wajib untuk diterapkan agar apa? Agar mempertahankan kelangsungan usaha. Penerapan hal ini juga sangat penting karena seseorang dapat merasa dihargai keberadaannya dan dibutuhkan. Jadi kita harus nantinya kalau jadi community manager itu harus loyal ya teman-teman, tidak boleh pelit atau tidak boleh jarang sekali untuk interaksi, itu tidak boleh. Kita harus, kalau biasanya tuh orang tua ngomongnya sumeh gitu ya, sumeh ke orang-orang, jadi orang-orang yang ngeliat juga seneng, interaksi kita juga seneng, dan nantinya kan mau tidak mau secara kesadarannya sendiri mereka akan tertarik untuk bergabung dalam komunitas yang kita buat. Nah, di sini nih poin terakhir untuk gimana cara mengatasi dari adanya kesalahan. Tapi sebelum aku tutup, aku ingin menjelaskan kesimpulannya sedikit ya, gimana mengenai materi kesalahan yang dilakukan oleh community manager dalam menjalankan perannya. Kesimpulannya itu adalah sebagai seorang community manager pastinya kadangkala akan melakukan kesalahan yang kadang terduga ataupun tidak terduga di suatu lapangan. Dan gimana sih caranya kita sebagai community manager itu menangani hal tersebut secara bijak dengan contohnya tadi sudah aku sampaikan, yaitu dengan membuat strategi, melakukan interaksi, konsisten dengan berkomunikasi dengan anggota komunitas, dan sebagainya. Jadi, kalau teman-teman nih nanti minat jadi community manager, bisa banget menerapkan hal-hal yang sudah aku bilang tadi. Nah, cukup sekian nih. Jadi, pemaparannya sudah selesai dan sudah tidak berasa gitu ya, udah 19, hampir 20 menit gitu aku berbicara mengenai kesalahan yang terjadi dalam community manager saat menjalankan peran. Kalau misalkan teman-teman pengen banget bertanya, boleh banget sekarang secara langsung atau on mic atau melalui chat, boleh banget. Atau teman-teman juga bisa melalui WhatsApp aku, kalian kan juga beberapa mungkin sudah ada yang punya kontak aku, bisa banget untuk di chat menanyakan kalau misalkan emang malu untuk bertanya di sini. Aku terbuka untuk sharing mengenai community manager sesuai dengan pengalaman ataupun ilmu yang sudah aku miliki. Jadi teman-teman boleh banget untuk bertanya kalau misalkan emang masih ada yang belum dimengerti. Nah, untuk penutupnya
Semoga bulan puasa di Ramadan ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar-lancar sampai Idul Fitri nanti. Dan semoga kita dalam kehidupan selalu diberikan keberkahan, terutama keberkahan dalam bulan Ramadan ini ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Dadah.